warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan di Dipura Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati pemandu kegiatan, fasilitator kegiatan, ada tim penilai, berasal dari tim penilai akademik pengawas, ada Pak Dasuki, Pak Budiono, dan Pak Sugeng. Dan yang kami banggakan teman-teman tim penilai dan tim teknis angka kredit Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah, inayah dan rahmatnya, sehingga hari ini kita dipertemukan di ruang kencana Kompleks Surya Yuda yang insya Allah dalam rangka forum group discussion FGD, dan dilanjutkan nanti dengan kegiatan penilaian berkas materi angka kredit untuk teman-teman untuk kenaikan pangkat April 2022. Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini akan kita atur sebagai berikut. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan, pengarahan sekaligus membuka kegiatan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Kemudian hanya ini saja nanti menutup, dan nanti langsung akan dipandu oleh teman-teman dari tim pengawas angka kredit, tim penilai angka kredit pengawas sekolah dalam kegiatan diskusi. Kemudian siang nanti kalau sudah selesai sore kita akan langsung melanjutkan kegiatan penilaian. Itu kira-kira acara akan kita atur seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan ini marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti arahan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi selaku kasih mutasi dan penyelenggara kegiatan ini yang saya hormati, teman-teman tim penilai angka kredit pengawas dan teman-teman tim penilai angka kredit guru yang saya hormati, lengkap di situ dengan tim teknisnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita, dan kita semuanya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat tim ini mungkin masih kurang 1 atau 2 orang itu. Bukan kita lihat tim ini, tapi kita lihat kursi yang masih kosong. Ya, Pak Marsono di LPMP ya. Kebetulan saya belum buka si pedas tadi. Kalau buka biasanya yang di luar kota siapa tahu gitu ya. Ini Pak Marsono, tapi kayaknya kurang Pak Subi tadi di bawah. Di sana tadi, di sana. Wahyu. Bu Wahyu belum. Pak Subi di sana ya. Ketemu tadi, saya ketemu di sana, di ya, lobi tadi. Pakai speaker, pakai apa? Iya pakai. Masih di lobi tadi, ya. Iya. Tadi sudah mendengar kata-kata saya, tapi belum, nanti mau naik. Oh iya. Kemudian Pak Marti. Ya. Ini
tidak biasanya kita selenggarakan seperti ini. Dulu pernah gitu ya, tapi di ruang sana pernah kita overview. Kemudian tahun ini sebetulnya dari awal kita tidak rencanakan seperti ini, tapi kita selenggarakan, dan mohon maaf penyelenggaraannya kok mepet-mepet di bulan Desember gitu ya. Karena kemarin kita mengusulkan ada kegiatan ini di perubahan, di refocusing, kemudian kita belum tahu informasinya dan mengusulkan di perubahan. Kita tunggu, dan di nunggu sampai tanggal 23 November, dan ternyata usulan anggaran perubahan Kabupaten Banjarnegara tidak bisa ditetapkan. Nah, ternyata setelah dicek, kita mau geser, ternyata ini kegiatannya tercantum di refocusing, jadi bisa diselenggarakan. Kegiatan ini kami selenggarakan, mohon maaf, namanya FGD. Sebetulnya ya kegiatan penilaian nanti gitu. Cuma begini, setelah diberlakukannya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ini menjadi kesulitan bagi semua daerah termasuk Banjarnegara. Dan tahun ini ternyata, mohon maaf sekali, honor tim penilai angka kredit salah satunya itu ditarik. Bukan jenengan cek tak tarik, tapi semua yang berbunyi honor itu dalam anggaran semuanya tidak dibolehkan karena bertentangan dengan PP 12 2019. Sehingga kalau kita tabrak, kita lakukan itu, kita nanti kami akan bermasalah. Kalau panjenengan ya paling mengembalikan. Nah, ternyata harusnya tahun kemarin sudah dilaksanakan, tapi kita masih bisa, dan tahun ini tiba-tiba kemarin nggak bisa. Sampai tentang honor tim penilai angka kredit ini saya angkat dalam berbagai forum. Tetapi karena bukan hanya honor tim penilai, mungkin teman-teman guru tahu ya. Iya. Like gambar kucing. Ya kita harus mensikapi seperti itu. Dan nanti penilaian sama ya, masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini nanti yang agak repot justru teman-teman kan ini nanti menilai untuk yang kenaikan untuk dupa yang untuk KPI April 2022 itu kira-kira ya sekitar 200-an yang mengusulkan. Tapi nanti yang PAK tahunan kan akan kita nilai di tahun depan gitu ya. Nah, yang agak merepotkan nanti masih di dalam pengusulan kenaikan pangkat itu adalah SKP. Karena kemarin kita sudah diminta untuk mengikuti di kinerja SKP-nya. Ternyata nanti yang di kinerja itu yang bisa dipakai hanya yang sampai Juni. Karena yang Juli sampai dengan Desember SKP-nya sudah menggunakan ketentuan yang baru. Saya lupa ketentuan peraturannya itu, tetapi di situ yang sudah dengan grade angkanya sampai dengan 120 itu. Nah, ini nanti mesti akan teman-teman sini sudah mengusulkan kan nanti akan sibuk. Sementara di tempat saya itu yang ngurusi SKP cuma satu orang, ya Mas Agus itu ya. Kadang dibantu Pak Wasis ya, kalau sedang dibantu itu 2 orang, kalau sedang tidak dibantu 1 orang. Nah, ini kemarin saya sudah minta untuk segera koordinasi dengan BKD kaitannya dengan
perubahan rumus. Nah, nanti setelah perubahan rumus itu akan dikompilasikan, digabung yang Januari, Juli, Desember. Jadi ada penggabungan lagi. Ini kan kalau sekarang kan 101 sampai 120 sangat baik. Kalau kemarin kan sampai 100. Nah, baiknya ditinggikan. Nah, kebetulan PKD mulai hari ini sampai dengan besok Sabtu, berarti masuk lagi Senin, semuanya berada berkantor di Purwokerto, di Unsur, karena sedang seleksi SKB, tes SKB untuk CPNS. Gitu ya, jadi boyong kantor. Nah, kita juga punya seleksi, tapi yang punya itu kegiatan itu Kemdikbud, seleksi P3K, sing ngumenti Pak Yadi, bola bali takoni wong, sing takon ada di dhuwur terus gitu ya. Karena permasalahan dalam P3K. Iya, di kemarin juga ada yang meng-cross check dari dinas lain, karena sebetulnya yang bersangkutan itu sudah menjadi tenaga pendamping desa. Itu beberapa orang PKH ya, itu bisa ikut P3K dan lulus. Nah, ternyata betul orang-orang itu memang ada di Dapodi, tetapi sudah tidak punya unit pangkal, tapi masih bisa daftar. Nah, ini repotnya lagi nanti kalau Kemdikbud atau melalui BKN, pemberkasannya online, tidak ada dokumen, tidak konfirmasi dengan kita, nanti semuanya itu antar peserta yang biasanya menjadi ribut karena iri satu dengan yang lain. Monggo Pak Madi. Pak Madi bener ya? Oh iya betul. Kelihatannya agak muda gitu ya. Ternyata baru dekat sudah tua juga. Kita aslinya. Bapak Ibu, berikutnya saat ini sudah banyak teman-teman yang purna, terutama pengawas ini ya. Pengawas SD itu tinggal 59, kemarin pensiun 1 Pak Sundiarto, Korwas ya, Pak Sundiarto tadi pamitan melalui WA. Malah rakit itu jadinya kosong, tidak ada pengawasnya. Tapi hari ini sudah ada penganggunya. Nah, diampu oleh pengawas lain. Karena kita sekarang lagi sedang pelan semuanya. Sebetulnya sudah lama kita usulkan untuk diisi, tetapi memang prosesnya Banjarnegara saat ini baru lama. Sekarang itu kalau mutasi atau penempatan baru, apalagi pengawas itu harus melalui pelantikan, prosesnya harus usulan ke gubernur, usulan ke Kemdagri, baru diizinkan, baru bisa. Nah itu kalau diceritakan singkat, kalau dilakukan panjang, karena di sana mungkin berhenti lama gitu ya, terus kemudian baru ditanyakan mungkin tadinya lupa ya. Termasuk teman-teman pengawas SMP ini ya, nanti juga beberapa akan purna di tahun 2022. Kayaknya 3 ya Pak Dasuki ya? Ya, saya. Saya nggak akan menyebut spesial sebagai Menuduh. Saya harus ngerti. 3 itu di tahun ini. Jadi pengawas SD tahun ini 15. 2022 15 tahun ini 13. Dan yang tahun 2022 itu harusnya 15, tapi yang satu sudah mendahului ya.
Dia pensiun. Pengawas terakhir. Iya, Pak Nardi itu pensiunnya mempercepat sendiri. Harusnya Januari 2022 tapi sudah bulan September kalau nggak salah kemarin. Ya. Nah, kemudian di pengusulan kenaikan pangkat atau di PAK tahunan ini di khalayak guru sudah menjadi hal yang biasa, sudah bukan hal yang baru lagi. Tetapi kendala-kendala untuk di kita masih beberapa kita alami ya di tim sekretariat ya. Harus karena ada ini sebetulnya dari awal sudah diminta di sini karena kursinya sudah dihitung, tapi tadi tidak, kan nanti menjadi pemandu diskusi selama 2 hari 2 malam. Ya tadi, jadi mohon kalau memberikan sebenarnya yang sudah dilakukan sih sudah ini ya, paling ditambahi keterangan di dalam hal penolakan atau diberikan catatan di dalam penolakan itu supaya ketika sekretariat itu dikomplain istilahnya, walaupun sebetulnya harusnya nggak menjawab nggak apa-apa sebetulnya, artinya sekretariat cukup menjawab hasilnya seperti itu mutlak kewenangan tim penilai, dan tim penilai dengan yang dinilai tidak boleh ada komunikasi. Ya sudah sebetulnya, tapi jenengan kan paham, teman-teman panjenengan itu kalau mau bertanya bagaimana, kalau suruh bertanya diem saja, tapi kalau mau bertanya bagaimana kan. Nah, ada yang jenengannya memaksakan diri untuk tahu, ada. Biasanya sih selesai kalau sudah sampai Pak Yadi, kalau nggak selesai ke tempat saya. Tapi kalau pas nggak ada Pak Yadi, nggak ada saya, buat kadang yang ngasih menggen-menggen pertanyaan ya. Ya kadang-kadang mohon maaf Pak Yadi kemudian juga karena lupa atau ingin kejelasan kemudian telepon siapa yang menilai itu, ditelepon minta penjelasan. Tetapi biasanya kalau telepon umpetan di ruangan saya, jadi biar gak kedengeran sama yang tanya. Jadi tetap kerahasiaan tim menilai kita jaga, tetapi kita memang di hal-hal tertentu untuk penjelasan. Ya nanti kalau lama-lama dijelaskan kan semuanya tahu. Dan semakin kesini semakin banyak teman-teman juga yang menulis buku gitu ya. Alhamdulillah, berarti gairah atau semangat untuk berkarya itu bagus, bukan semangat untuk mencari angka kredit. Kalau mencari angka kredit atau angka kredit itu hanya bonus. Tapi ada juga yang memang semangatnya mencari angka kredit. Karena saya tanya cetakan bukunya itu berapa, hanya dicetak 5. Berarti kan untuk kebutuhan angka kredit saja. Buku itu hanya dicetak 5. Tapi dapat ISBN. Artinya tidak dibaca orang lain. Ya hanya dibaca tim penilai. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga masih menemukan tulisan karya ilmiah populer yang dimuat di media massa, di koran, tetapi korannya juga hanya terbit 1 itu. Ya karena kemudahan teknologi, maka itu saat ini memang bisa dilakukan, maka dibutuhkan kejelian dari teman-teman. Nah, dalam penilaian ini dan penilaian ke depan mau seperti apa, maka kita buka forum group discussion ini. Jadi nanti teman-teman dari tim penilai angka kredit pengawas memandu jalannya FGD ini. Kemudian
tentang temuan-temuan kemarin seperti apa, terus ke depan mau dilakukan seperti apa. Ini adalah nanti menjadi rekomendasi yang akan dilakukan oleh teman-teman tim penilai. Kalau sudah ada kesepakatan dari tim penilai, dan kesepakatan itu tentunya kesepakatan yang berdasar, bukan kesepakatan karena kemauan. Ya. Kita memang belum detail sekali tentang penilaian itu, kemudian jelimet sekali, tetapi paling tidak sesuai dengan pedoman yang ada dan tidak menyalahi terlalu jauh. Karena kalau kita mau saklek, ya di Banjarnegara belum banyak lah yang bisa naik pangkat ke, apalagi ke 4B, ya. Yang ke 4A saja yang sekarang kan mulai banyak. Untuk yang ketiga D, ke 4A itu karena memang banyak angkatan-angkatan yang 2009, 2011, 2014 ini mulai ke sini. Kalau dulu ke 4A itu kita jarang menemukan, karena rata-rata teman-teman seangkatannya Pak Jadi yang itu, bukan Pak Jadi yang ini, ya. Angkatannya Pak Jadi, angkatannya Pak Roman itu sudah di 4A lama, ya, dan parkir di situ gratis juga, ya, parkir di situ lama. Nah, itu sekarang sudah mulai ada lagi. Bahkan teman-teman yang angkatan 4A itu sampai dengan membuat PAK penyesuaian saja ada yang nggak mau dulu, karena memang sudah pasti tidak akan mengajukan lagi. Ya, jadi dia sangat yakin dengan dirinya bahwa dia tidak akan naik pangkat lagi kecuali pangkat 4B penghargaan setelah pensiun. Pengertian, ya. Ada yang keyakinannya seperti itu sangat kuat. Nah, tapi sekarang yang 4B kita sampai kesulitan untuk kalau pakai jadi aja kita sudah nggak cukup jadi. Ya, yang 4B sudah luar biasa banyak. Bahkan sekarang sudah beranjak ke 4C. Sebelah kanan saya ini sudah 4C. Ya. Terus sebelah kiri ini hampir ini. Sebelah kiri maju sedikit. Ya. Sudah itu. Sudah ini. SK-nya sudah ya? Masa yang nggak diberitahu? Uang SK-nya udah dibagi. Tapi sudah tahu. Sudah terima Ya, itu yang sebelahnya Pak Margi itu juga nanti akan terima SK 4C. Itu 4C tanpa angka kredit, tapi 4C bisa mengajukan kredit. Ini teman-teman semakin 4C-nya semakin banyak. Pak Subri itu juga sudah. Pak Doko juga. SK-nya sudah diterima ya Pak Doko? Oh iya, udah tahun Pak Bupar. Urung Pak, urung gagal. Nah, Bupar ini dulu PAK-nya hampir keluar ya? Sudah keluar Pak. Sudah keluar. Masuk lagi. Bukan masuk lagi, tapi kemudian setelah PAK-nya keluar, kemudian SK pengawasnya keluar. Jadi batal mengajukan ke 4C. Tapi kan besok tetap mengajukan 4C karena Bupar ini masih muda, kelahiran 85. Jadi hari ini kita nanti berdiskusi terkait itu. Kemudian nanti 3 hari berikutnya melakukan penilaian. Hanya yang 3 hari nanti tempatnya tidak di sini. Tempatnya seperti biasanya. Jadi dokumennya apakah nanti mau di Asto diambilkan ke sini dulu terus langsung dibawa, atau yang mau diambilkan ke sini diinventarisir saja, nanti yang tidak berarti ngambil di kantor daripada dibawa ke sini semua ternyata sudah dibahas semua.
Oh, tadi sudah tak tanya gitu ya Pak Subi gitu kok ternyata baru masuk. Nah, ada kericuan sebentar. Dan kita ya, jadi yang hari ini kita overview, kemudian nanti 3 hari menilai, ya. Kemudian harapannya Januari sudah bisa ditetapkan angka kreditnya, kemudian di seksi mutasi ini nanti bisa segera membuat usulan ke KP untuk per April 2022. Ya. Jadi PAK ini mengalami beberapa riwayat metamorfosis. Ya. Pada awal berlakunya Permenpan RB 16 tahun 2009 itu kan Januari 2013. Kemudian ada penyesuaian PAK. Kemudian PAK-nya sesuai dengan Permenpan itu bisa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Bunyinya seperti itu. Tapi kemudian pada tahun 2018 itu pas kita banyak-banyaknya, saya sudah pernah cerita tentang yang teman-teman angkatan 2014 itu pas naik semua jumlahnya, pokoknya usulan kenaikan pangkat saat itu 625. Itu terbanyak setelah berlakunya Permenpan RB 2009 nomor 16 2009, terbanyak. Nah, itu ternyata karena yang korektornya di BKN itu meminta untuk perubahan PAK, tidak mau ada PAK yang modelnya di setengah tahunan, akhirnya kita gabungkan dalam waktu yang sudah ditunggu BKN sangat cepat. Kita merubah 625 PAK, 25 orang yang PAK-nya itu kalau dirubah depannya tok, belakangnya nggak jadi. Jadi harus merubah semuanya dari awal, itu PAK awal, karena itu merubahnya dari PAK pertama kali untuk jabatan fungsional, jadi ke belakangnya harus berubah. Nah, kalau di tempat saya waktu itu merubah nggak masalah, tapi Pak Kadin beku-beku itu, ya beku itu karena harus menandatangani ulang 625 kali 10 lembar, karena tanda tangannya harus asli. Ya, dan waktunya terburu-buru. Kemudian berjalan lagi tahun ini ya, tahun ini karena waktu itu kita gemblokkan ini bahasanya bukan kita gendongkan yang setengah tahun menjadi di PAK gabungan. Jadi tidak ada PAK Januari sampai Juni atau Juli sampai Desember, padahal itu sebetulnya menurut Permenpan RB boleh, tapi akhirnya nggak boleh PAK-nya 2 seperti itu. Kita gabungkan Januari sampai Januari 2020 sampai Juni 2021, 1,5 tahun jadi 1 PAK. Waktu itu boleh kita ikuti. Kemarin nggak boleh lagi, dikembalikan koreksi, PAK-nya harus 1 tahun. Berarti teman-teman yang mau KP Oktober itu tidak bisa dengan PAK sampai dengan Juni, harus sampai Desember. Kalau Oktober, Desember di tahun berjalan tidak mungkin karena belum dilalui, maka tetap pakai PAK sampai Desember tahun sebelumnya. Nah, yang kemarin akhirnya saya sampaikan ke panjenengan kan di kami, karena sudah terlanjur maju, itu kan tambahannya hanya tambahan nilai PKB, ya toh, belum ada nilai pembelajaran. Akhirnya PKB-nya tak temlokan tahun sebelumnya.
Nah, berarti kan berubah PAK lagi, ganti. Karena ini diperoleh, sebetulnya diperoleh di bulan itu Januari sampai Juni, tapi akhirnya melu PAK sebelumnya. Karena untuk ngejar kenaikan pangkat per April yang harusnya dia mempunyai hak itu, tapi PAK-nya dianulir. Nah, dengan demikian ke depan, kalau kenaikan pangkat per Oktober itu hanya untuk guru-guru yang tertinggal di periode sebelumnya. PAK-nya aja. Tapi karena tertinggal, bukan nambah nilai. Kalau nambah nilai untuk periode April, berarti nek bulan Oktober Pak Yati soroto kipas-kipas. Tapi karena semuanya belum tahu gitu ya, kita juga tidak bisa mensosialisasikan kalau tidak nyelip di acara tertentu. Itu pun kadang ya hanya disimpan sendiri, tidak diinformasikan kepada yang lain. Ya, jadinya tetap ada yang mau seperti itu. Nah, saya itu nyari-nyari kabel mau tak pindah foto, kalau ternyata tidak pakai kabel. Ya. Nah, terus ini yang berpengaruh di penilaian nanti saat ini untuk tim penilai ya, untuk tim penilai. Per Oktober kemarin tentang penilaian ijazah baru, untuk ketentuan yang baru harus ada izin pencantuman gelar terlebih dahulu baru bisa dinilai akademiknya. Kalau kemarin harus dinilai angka kreditnya dulu. Yang sekarang dinilai dicantumkan gelarnya dulu baru dulu. Nah, repotnya yang maju KP per April ini sebagian sedang mengusulkan pencantuman gelar dan saya jamin prosesnya lama. Karena yang pertama baru korektornya di BKN itu BKN masih berlaku ada WFH, WFO. Jadi prosesnya di sana turunnya pertek pasti lama. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi dengan PKD dan BKN agar yang sedang seperti ini tetap proses KP-nya jalan. Jadi yang ini kan masa transisi, jadi kami minta KP-nya tetap bisa menilai dan proses pencantuman gelarnya tetap jalan. Jangan sampai ada guru yang dirugikan karena kebijakan. Sehingga proses dua-duanya harus jalan. Ini masa transisi. Kita minta seperti itu dan kita masih jalan. Nah, nanti tinggal bagaimana terakhir eksekusi reaksi dari BKN. Ya. Sementara itu, Bapak Ibu, bukan di lapangan ya, di kalangan teman-teman gitu ya, di kalangan teman-teman itu ada begitu dapat ijazah, gelarnya langsung dipakai untuk dokumen-dokumen penting kepegawaian. Padahal itu nanti bisa dikeluarkan pencantuman gelarnya atau tidak. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya asal sudah dinilaikan angka kreditnya, terbit PAK-nya sudah bisa dipakai sebetulnya. Tapi yang ini harus izin pencantuman gelar dulu. Nah, izin pencantuman gelar ini tentu salah satu syaratnya adalah ada izin belajar. Ya, ada izin belajar. Salah satu syaratnya. Tanpa ada izin belajar, pencantuman gelarnya tidak akan keluar. Kemarin mungkin ada yang saya khawatirkan digunakan untuk sudah mencantumkan gelar di dokumen resmi, misalnya ijazah, ya toh, atau surat-surat sekolah, keputusan sekolah. Ini sudah digunakan padahal belum ada itu. Dan nanti kalau akhirnya nggak keluar, ini ke depan kasihan yang punya dokumen. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan, apa kalau ada yang mempermasalahkan. Kadang-kadang ijazah itu
dipermasalahkan, yang sudah pengalaman yang sudah diangkat kredit tidak pernah ada dipermasalahkan, tapi yang sudah dipermasalahkan itu ketika podo-podo nyalon kades atau podo-podo nyalon kadus. Itu biasanya kemudian muncul masalah. Ada yang mempermasalahkan, kompetitor biasanya. Itu sih biasanya ijazah yang dari paket yang sudah yang muncul. Paket itu paket B atau C, bukan paket Tiki atau JN, bukan. Ini penting kecermatan kita menilai ijazah, ya, ijazah. Jadi terutama nanti kalau muncul ini kan umumnya kalau menilaikan, walaupun menilaikan kan ijazah pendidikan lanjut atau S2, nah, ya. Kemudian kalau S1 juga masih ada yang masih mengusulkan S1. Sebetulnya punya S1 lulusnya itu sudah tahun 2005 atau 2008 sudah lulus S1, tapi tidak pernah diusulkan angka kreditnya karena tahun 2000 sebelumnya 2004 atau 2003 sudah 4A dan sudah cukup. Sudah yakin. Tapi dokumen-dokumen yang menggunakan SPD padahal belum tercantum dalam dokumen pegawaian. Ini sok begitunya. Kemudian kalau menilai itu yang panjenengan tengok pertama adalah izin belajarnya. Artinya kalau sudah diizinkan oleh pemerintah daerah, itu izin belajar itu kalau sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berarti memang PNS itu diizinkan. Kenapa ada yang diizinkan, ada yang tidak? Nah, itu sebetulnya ada ketentuannya. Sebetulnya masih sama. Dari belum ada pengaturan yang baru bahwa jarak tempuh itu maksimal 60 km, lebih dari 60 km tidak diizinkan. Tapi sekarang ada yang baru, itu kabupaten yang berhimpitan. Kabupaten yang berhimpitan. Ya, nah kita itu berhimpitannya dengan Purwokerto, Purbolinggo, Wonosobo, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, apa ya? Kecuali studi itu wajib. Misalnya S1 bagi guru itu pendidikan atau kualifikasi wajib. Ada guru belum S1 misalnya mungkin tidak pernah saya contohkan, misalnya guru penjas. Penjas itu tidak semua universitas negeri ada, tidak kelihatannya yang swasta juga jarang yang memiliki fakultas untuk penjas itu. Kemudian UT juga nggak ada. Ya, penjas kan harus mampu betul karena kudu duwe lapangan sepak bola, lapangan tenis, ya toh. Lapangan tenis puja sih saya aja punya. Lapangan tenis lapangan. Dan fasilitas lain kolam renang kudu duwe gitu kan. Maka di sini ini terdekat UNY dan UNES terdekatnya. Maka pasti akan diizinkan kalau itu kualifikasi wajib. Itu lebih dari 90 kilo. Karena itu kualifikasi wajib, nanti diizinkan. Tapi kalau S2 ya mesti tidak diizinkan karena itu belum kualifikasi wajib. Ya. Kemudian penyelenggaraan jarak jauh, kelas jauh itu yang punya diizinkan untuk penyelenggaraan kelas jauh itu hanya UT satu-satunya. Yang lain itu tidak diizinkan menyelenggarakan kelas jauh. Jadi meskipun pembelajarannya di Banjarnegara kemudian tidak mengganggu tugas, tapi itu secara penyelenggaraan tidak bisa, sehingga mungkin
pemerintah daerah tidak mengizinkan. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini yang mengoreksi tentang itu adalah BKD. Dan kemarin sudah dijelaskan di peserta penulisan artikel ilmiah. Kemarin ada 2 hari, ada teman-teman 60 guru dan kepala sekolah di sini juga berkegiatan menulis artikel ilmiah. Hari ini dan besok mereka sedang menyelesaikan artikelnya, kemudian setelahnya kami muat di jurnal Teknika Barat. Nah, kalau sudah kan nanti ketemunya diusulkan di PAK tahunan, ya, di PAK tahunan, dan akan ketemu jenengan yang menilai. Nah, ini di sini ada pesertanya sebetulnya yang dari kemarin nggak pulang. Itu kami ambil dari peserta lomba best practice tahun ini. Jadi teman-teman yang mengikuti lomba best practice untuk yang SD dan SMP, ya, kami peringkat sesuai dengan kuota untuk kami ikutkan, tidak semuanya ikut. Nah, TK belum kami ikutkan karena kebetulan pesertanya juga banyak yang non PNS. Nek lomba kayak gitu kan mesti mencoba sing nom-nom terus mesti kurang dulu. Apalagi sing meh pensiun kan dadi Yuli kayak mungkin kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu silakan nanti didiskusikan hal-hal terkait dengan penilaian. Kita juga melihat kondisi teman-teman kita, mungkin kompetensinya sudah meningkat, tapi gairahnya juga belum begitu meningkat, gitu ya. Tetapi apa ya? Sebetulnya yang namanya kenaikan pangkat itu adalah penghargaan atas kinerja. Kenaikan gaji berkala itu juga penghargaan. Jadi tidak mesti 2 tahun itu naik gaji berkala. Tidak harus maksudnya. Kalau dia sedang kena hukuman disiplin, pray dulu. Sampai dengan berapa tahun, ya sampai dengan dia baik. Ya. Sayangnya kadang-kadang ini teman-teman kepala sekolah kadang-kadang memberikan penilaiannya tahun 2020 seorang PNS kena hukuman disiplin dan sampai diproses. Tapi tahun 2020 ditandatangani atasan langsungnya, SKP-nya sangat baik. Semuanya termasuk perilaku. Padahal hukuman disiplin itu terkait dengan perilaku dan kedisiplinannya. Tapi nilai disiplin dan nilai perilakunya sangat baik. Nah, kadang-kadang gini, karena itu mungkin panjenengan lebih perso lah ya. Ada teman-teman kepala sekolah yang memberikan kewenangan penuh kepada operator, termasuk untuk menilai SKP. Bahkan dirinya sendiri itu minta dinilai oleh operator. Kami nasisan, banyak barang, tidak diberi petunjuk, tapi pokoknya dikira-kira kulah. Temenan dikawet nah. Ya operator, kepala sekolah paling bagus, kurikulumnya di bawahnya. Mungkin malah tidak berpikiran seperti itu. Copy paste semuanya sama. Dan itu ya kami temukan. Nah ini yang mungkin teman-teman perlu saling mengingatkan. Di beberapa forum tetap kami ingatkan biar tidak lagi terjadi seperti itu. Yang terakhir titip dengan teman-teman karena panjenengan itu kan ya
termasuk teman-teman yang aktif di lingkungan masing-masing, tolong kalau ada apa ya, teman-teman yang kurang begitu disiplin dari sisi masuk kerja saja lah, dari sisi masuk kerja saja, tolong kami diberi informasi, atau paling tidak kalau Bapak Ibu pengawas atau korwil atau yang lain saling berkomunikasi sehingga bisa membina atau mengingatkan teman-teman guru. Karena sejak adanya corona itu ada yang kebablasan males. Kan saat corona itu ada WFH, WFO, WFH yang panjang sekali gitu ya, sehingga kebiasaan bangun siang seperti bulan Ramadan ya, habis sebulan tidur lagi terus bangun siang, maka kemudian berangkatnya terlambat dan pulangnya tidak mau terlambat. Berarti lebih cepat. Nah, ini kemarin juga disampaikan Pak PLH, kebetulan beliau mampir sebuah sekolah, ditemukan guru tidak masuk, dan ternyata informasinya guru itu yang sering tidak masuk. Kami biasanya nanti kami langsung klarifikasi dengan memanggil yang bersangkutan, tidak hanya yang bersangkutan dengan kepala sekolahnya dan sebagainya. Dan ya mohon maaf karena sekarang sudah berlaku PP 94 itu ya agak lebih berat sedikit gitu ya, agak lebih berat sedikit dari yang lama, sehingga harus kami terapkan gitu ya. Ada beberapa guru yang terindikasi jarang masuk, tapi kalau gajian tidak pernah terlambat mengambil. Nah, orang lain. saya sering umpamakan kepada teman-teman baik kepala sekolah maupun guru. Jadi kalau guru golongan 4A taruhlah begitu, dengan gaji masa kerja 30 tahun kan gajinya mencapai 5 juta ya, sertifikasinya mungkin karena pokoknya 4,3 atau 4,5 ya, 4,5, jadi ya sekitar 10 juta lah, 10 juta dengan tunjangan keluarga. Itu adalah konversi dari 37,5 jam, sehingga dikonversi menjadi uang sejumlah itu. Jadi kalau bekerjanya tidak 37,5 jam, maka harusnya konversinya tidak segitu. Artinya gajinya jangan diambil semua, disisakan, tapi besok tetap diambil lagi, sisanya jadi tabungan. Ya. Artinya apa? Artinya biar apa yang menjadi konversinya itu untuk kebaikannya akan melimpah kepada kita dan keluarga kita yang menikmati gaji itu. Nah, itu sering saya sampaikan kepada teman-teman di guru, di kepala sekolah, kalau ada pertemuan saya bilang seperti itu, sebetulnya tidak memulai apa-apa, tapi biar terngiang-ngiang saja. Ya. Nah, ini saja Bapak Ibu yang dapat kami aturkan. Mohon maaf, hari ini kebetulan Pak Kadin juga ada di sini, tapi kita tim menilai kan menilai bukti fisiknya, bukan pelaksanaan dan lain sebagainya. Yang penting pengalaman itu memang layak ditampilkan dan bisa menjadi diambil contoh untuk yang lain dengan ketentuan yang sudah ditentukan berkaitan dengan teknis itu memenuhi syarat, menurut saya bisa ditampilkan. Tetapi kalau tadi penelitian yang itu kalau misalnya sudah terlalu lama, sementara kita di Banjarnegara sudah menggunakan 4 tahunan, mestinya kalau itu sudah dilaksanakan kok belum dinilaikan, baru dinilaikan sekarang, lah itu mungkin tidak layak karena sudah kedaluarsa. Tapi kalau pengalaman terbaik karena mungkin dulu sempat menuliskan, nah itu mungkin bisa